Halo teman-teman, selamat datang di channel Animus Sang Indigo. Channel yang akan membahas tentang berbagai macam pengalaman supranatural, baik yang saya alami sendiri atau yang dialami oleh teman-teman indigo lainnya. Ketika diri kita telah dipilih untuk dijaga dan didampingi oleh sosok kodam atau leluhur, selain akan mengalami berbagai kejadian supranatural, di langkah awal ini kita juga akan sering mengalami berbagai perubahan, berbagai gejala di dalam hidup kita sehari-hari. Tanpa disadari akan ada banyak perubahan di saat kita beraktivitas. Namun mungkin beberapa orang ada yang merasa nyaman, tapi tidak sedikit juga yang merasa terganggu dengan adanya perubahan dalam hidup mereka saat sosok kodam datang memilih diri dia untuk didampingi. Namun sebenarnya apa saja perubahan yang bisa terjadi dan dialami dalam hidup kita ketika telah ada sosok kodam yang datang dan mendampingi diri kita? Ya, hal ini akan saya bahas pada video kali ini berdasarkan dari apa yang pernah saya alami dan dialami oleh orang-orang yang saya kenal, juga didampingi oleh sosok kodam. Namun seperti biasa, sebelum saya melanjutkan video ini lebih panjang lagi, untuk teman-teman yang mungkin ingin menyaksikan beberapa video khusus yang saya upload dan hanya bisa disaksikan oleh member eksklusif di channel ini, maka teman-teman juga bisa untuk bergabung menjadi member eksklusif di channel Animus Sang Indigo. Caranya, teman-teman hanya tinggal mengklik tombol gabung yang ada di awal halaman channel ini. Lantas, perubahan dalam kehidupan kita seperti apa saat telah ada sosok kodam yang datang memilih dan ingin mendampingi diri kita? Ya, yang pertama dan yang sudah pasti secara umum terjadi adalah muncul rasa ingin tahu yang sangat besar terhadap sosok kodam atau sosok leluhur yang telah memilih untuk mendampingi diri kita. Tidak heran akan muncul banyak sekali pertanyaan di dalam hati, di dalam pikiran kita. Dan tidak jarang pertanyaan ini pun bisa mengganggu semua aktivitas dalam keseharian kita. Bisa saja teman-teman bertanya, dari mana asal sosok kodam ini? Siapa sosok kodam ini? Dan apa garis keturunan di dalam darah saya? Jika seandainya teman-teman berada di fase ini, maka teman-teman sebenarnya bisa menemukan jawaban itu dengan seiringnya berjalan waktu, tanpa harus mengganggu aktivitas keseharian diri teman-teman. Selain itu teman-teman, ketika diri kita telah ditunjuk dan dipilih oleh sosok kodam untuk mendampingi diri kita, maka seperti yang sering saya bahas, sudah pasti kita akan mengalami berbagai kejadian supranatural di dalam hidup kita. Dari banyaknya kejadian supranatural ini, sebagian besar mata batin orang yang dipilih oleh sosok kodam akan terbuka
baik secara bertahap atau secara sekaligus, di mana bisa membuat diri kita atau diri teman-teman dapat merasakan, dapat melihat, dapat berkomunikasi dengan berbagai makhluk alam gaib yang ada di sekitar diri kita. Hanya saja permasalahannya, dengan terbukanya mata batin, maka akan ada beberapa perubahan dalam hidup kita, di mana kita bisa saja mengalami halusinasi yang sangat tinggi, sebab kita belum 100% siap untuk menerima pembukaan mata batin. Sehingga hal ini membuat aktivitas keseharian kita sangat terganggu. Tidak jarang ketika seseorang yang baru saja didatangi dan didampingi oleh sosok kodam, dan mata batin dia terbuka dan bisa melihat berbagai makhluk alam gaib. Dan dikarenakan tingkat halusinasi dia menjadi lebih tinggi, orang tersebut menjadi depresi, bahkan bisa menjadi gila. Oleh karena itu, jika teman-teman mungkin ada di fase ini, di mana pikiran, tubuh, jiwa teman-teman belum siap untuk melihat makhluk alam gaib, maka yang harus teman-teman lakukan adalah melatih konsentrasi dengan melakukan meditasi. Sebab semakin sering dan semakin terbiasa teman-teman melakukan meditasi, maka teman-teman akan bisa memisahkan antara kenyataan dan sebuah halusinasi. Selanjutnya teman-teman, walaupun tidak semua, namun beberapa orang yang baru pertama kali didatangi dan ditunjuk oleh sosok kodam untuk mereka dampingi, orang tersebut bisa memancarkan sebuah energi yang sangat diminati oleh berbagai makhluk alam gaib. Sehingga makhluk alam gaib yang tertarik dengan energi yang terpancarkan dari dalam diri dia juga bisa ikut datang untuk mengikuti orang tersebut. Hanya saja biasanya ketika orang sedang ada di fase ini, diri mereka akan merasa bangga dengan adanya banyak makhluk alam gaib yang mengikuti diri dia. Sebab dia berpikir semakin banyak makhluk alam gaib yang datang, maka bisa membuat kemampuan kepekaan spiritual diri dia semakin besar dan semakin tajam. Padahal sebenarnya semakin banyak makhluk alam gaib yang datang mengikuti diri kita, maka akan ada semakin peluang yang sangat besar membuat keseharian kita sangat terganggu. Sebab bisa saja akan ada muncul berbagai suara di kepala kita. Bisa saja kita akan sering melihat berbagai makhluk alam gaib yang berbeda-beda di sekitar kita. Bahkan bisa saja setiap malam kita akan mengalami mimpi buruk yang berbeda-beda, yang dikarenakan bentuk interaksi dari makhluk alam gaib yang tertarik kepada energi diri kita. Oleh karena itu teman-teman, jika teman-teman baru saja didatangi dan dipilih oleh sosok kodam untuk mereka dampingi, maka teman-teman harus bisa teliti dan memilah-milah jika ada banyak sekali sosok kodam yang datang juga ingin mengikuti diri teman-teman. Jangan langsung semua makhluk alam gaib itu teman-teman terima untuk ada dan dekat dengan diri teman-teman. Itulah teman-teman beberapa perubahan dalam kehidupan kita yang bisa mengganggu aktivitas keseharian kita di saat ada sosok kodam yang pertama kali datang mendampingi
diri kita. Pastinya masih ada sekali banyak kejadian yang bisa terjadi saat pertama kali adanya sosok kodam yang datang mendampingi diri kita. Namun, apa yang saya jelaskan pada video ini merupakan gejala yang paling sering terjadi saat seseorang baru saja pertama kali didatangi oleh sosok kodam. Sampai di sini video saya. Salam indigo, salam topeng. See